Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrina Eka Damayanti dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering A tahun 2019. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester Ilmu Negara yang dibidang oleh Ibu Desinta. Selain itu juga saya membuat video ini untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada kalian semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, selanjutnya saya akan langsung membahas ke teorinya, yaitu kedaulatan negara Indonesia. Sebelum kita bahas ke inti, saya akan membahas pada dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian dari kedaulatan itu sendiri. Jadi kedaulatan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu supramus, yang memiliki arti adalah kekuasaan tertinggi atau menguasai segala-galanya. Jadi di sini kedaulatan memiliki arti bahwa yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur masyarakat yang ada di negara tersebut. Pada abad ke-18 dan ke-19, kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi. Namun pada abad ke-20, kekuasaan itu sudah dibatasi dengan hukum-hukum internasional. Kemudian saya akan membahas tentang kedaulatan yang ke dalam dan kedaulatan keluar. Jadi kedaulatan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu teori kedaulatan ke dalam dan teori kedaulatan keluar. Jadi kalau kedaulatan ke dalam itu adalah kekuasaan suatu negara untuk mengatur masyarakat, sehingga masyarakat tersebut itu dipaksa untuk mematuhi peraturan yang ada di negara tersebut. Kemudian kalau kedaulatan keluar itu yaitu adalah kekuasaan suatu negara untuk melindungi dan mengatur seluruh rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain. Namun juga kedaulatan ini juga harus mampu untuk melaksanakan hubungan-hubungan internasional. Jadi di sini itu kayak misalnya di Indonesia, jika terjadi suatu ancaman untuk seluruh tumpah darah Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam, bangsa Indonesia itu mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk hubungan internasional, jadi bangsa Indonesia ini saya misalkan itu mampu untuk menyelesaikan hubungan-hubungannya seperti terjadinya perundingan atau perjanjian dengan negara-negara lain atau secara internasional lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kedaulatan dibagi menjadi 4 macam setelah saya membaca buku dan sudah pernah dipelajari. Jadi teori kedaulatan Tuhan, hukum, negara, dan rakyat gitu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah teori kedaulatan Tuhan. Jadi teori ini itu menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara yang tertinggi itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kekuasaan dari suatu raja, presiden, dan lain-lain itu merupakan kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka itu diperintahkan atau memiliki kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Jadi mereka itu dimandati, kayak diamanati seperti itu. Kemudian saya akan langsung saja ke teori kedaulatan negara. Jadi teori kedaulatan negara ini itu menyebutkan bahwa salah satu penganutnya yaitu Seihino 1998 itu menyatakan bahwa negara itu yang membuat hukum, sehingga negara itu yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi negara yang membuat hukum, sehingga masyarakat yang ada di negara tersebut itu mematuhi negara. Kemudian teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum. Jadi di sini itu kayak pemerintah memperoleh jabatan atau memperoleh kekuasaannya itu bukan dari Tuhan, raja, rakyat, tapi dari hukum. Jadi hukum itulah yang memberikan kekuasaannya kepada seorang pemerintah atau seorang penguasa, seperti itu. Kemudian teori kedaulatan rakyat, yaitu menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat, sehingga
Sehingga kita sering menyebutnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang sering sekali kita dengar seperti itu. Jadi hukum ini itu, hukum teori kedaulatan rakyat itu berasal dari apresiasi dari rakyat, kemudian disalurkan kepada DPR atau kepada lembaga-lembaga lainnya, itu kemudian dijadikan sebagai hukum dasarnya, seperti itu. Sekarang kita masuk pada bab inti, yaitu yaitu kedaulatan negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu kan merupakan negara yang berdaulat. Dengan kata lain, bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi yang berfungsi untuk mengatur kehidupan rakyat, untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran. Terus bangsa Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa sih? Ya, jadi bangsa Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat. Padahal kalau kita pikir-pikir kan bangsa Indonesia kan juga merupakan negara hukum. Kenapa kita tidak menganut teori kedaulatan hukum? Jadi seperti ini. Kalau teori kedaulatan rakyat, atau kita kan menganut teori kedaulatan rakyat, itu dalam artian bahwa hukum yang kita buat itu merupakan apresiasi dari masyarakat. Jadi rakyat sendiri yang membuat hukum, kemudian diterapkan dan dipatuhi oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi kalau teori kedaulatan hukum itu, masyarakat tidak ikut campur atau sama sekali tidak mengetahui tentang isi hukum atau tidak membuat hukum, tapi masyarakat dipaksa untuk melaksanakan hukum yang ada di negara tersebut. Jadi seperti itu. Perbedaannya itu pada isinya. Kalau isinya yang kedaulatan hukum itu memaksa masyarakat tanpa masyarakat ikut dalam berapresiasi dalam hukum tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian bukti bahwa bangsa Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, yaitu dilanjutkan sedemikian panjang sekali. Jadi intinya itu yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah berkedaulatan rakyat. Sudah jelas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sejak 1945. Banyak lagi bukti-bukti lainnya yang saya rasa tidak perlu saya sebutkan, dan kalian bisa searching di Google lebih banyak melalui sumber-sumber yang sudah terpercaya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena saya di sini juga masih belajar. Jadi terima kasih. Jangan lupa ya di like juga lagi, di subscribe, dan ikuti terus channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.